can feel you over here. You take up every corner of my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas 10 P3 akan menayangkan sebuah video hasil wawancara kami yang bertemakan kaum minoritas di tengah-tengah kaum mayoritas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya kami minta maaf sudah mengganggu waktu Bapak sebentar. Kami dari SMA Nurul Ilmi ingin mewawancarai Bapak dalam tugas kami yaitu tentang kaum minoritas di tengah-tengah kaum mayoritas. Apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Insya Allah saya bersedia. Sebelum masuk ke pertanyaan inti, kami ingin tahu nama Bapak terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rosikhu bin Gufran. Umur Bapak berapa? Umur 32. Pekerjaan Bapak sebagai apa? Pekerjaan saya sebagai wira swasta. Masuk ke pertanyaan inti yaitu Bapak berasal dari suku apa? Saya berasal dari aslinya suku Jawa, cuma sudah banyak merantau karena orang tua saya kurang lebih sebelum saya lahir sudah tinggal di Bali. Jadi dikatakan Jawa cuma besar di Bali. Sampai akhirnya sekarang saya tinggal di Pulau Sumatera. Lalu kenapa Bapak lebih memilih tinggal di daerah yang mayoritasnya suku Batak dibandingkan tinggal di daerah asal Bapak yang mayoritasnya satu suku dengan Bapak? Kalau kenapanya karena memang saya waktu itu berencana untuk mendaftarkan tes CPNS yang penempatannya awalnya di Sibolga yang pertama, kemudian tidak lolos, cuman masih mencoba lagi, akhirnya penempatannya di Padang Sidempuan, namun untuk yang kedua kali pun masih belum lolos. Setelah itu akhirnya ya karena sudah mencoba 2 kali, kita tetap sebelum yang kedua kali itu memang kita udah berencana untuk pindah. Akhirnya ketika sudah tidak lolos, akhirnya kita tetap lanjut pindah dan lanjut berdagang karena untuk tes CPNS sendiri belum berhasil. Selama tinggal di daerah ini, konflik apa saja yang udah pernah Bapak alami? Alhamdulillah kalau konflik itu tidak begitu banyak dan tidak begitu besar. Cuma hanya karena kita itu kan pedagang, jadi konflik itu mungkin permasalahan di parkir. Jadi tempat parkir kita ditutup oleh kendaraan yang lebih besar, otomatis para pelanggan kita kan tidak ada tempat untuk parkir kan kendaraannya. Jadi yang mereka ingin berhenti untuk membeli jadi tidak berhenti. Nah, disitulah kita merasa ada emosi. Akhirnya disitulah konflik, kita adu cekcok sama si pemilik kendaraan. Selama tinggal di sini, masalah apa yang paling sulit Bapak hadapi? Untuk masalah saat ini yang paling sulit adalah masalah bahasa, karena saya merasa untuk bahasa Batak ini bahasa yang menurut saya agak sulit untuk dipelajari. Nah, jadi hanya beberapa kosakata saja yang baru saya bisa. Contohnya seperti ya pertanyaan-pertanyaan pedagang umumnya lah. Alhamdulillah cuma seperti itu masalahnya, tidak ada masalah yang berarti.
Bagaimana cara Bapak menyesuaikan diri untuk tinggal di daerah ini? Untuk menyesuaikan diri yang penting kita dekat dengan tetangga, tidak terlalu menonjol. Kemudian ketika ada musibah tetangga atau apa, kita sedia atau cepat membantunya, karena kita yakini kan apa yang akan kita keluarkan itu yang juga yang akan kita dapat. Sama halnya kayak tadi yang sebelumnya, ketika ada konflik itu kan hanya ketika emosi sesaat keluar. Begitu kebetulan ketika konflik itu kan dengan tetangga, ya mungkin ada kesalahpahaman lah. Kemudian setelah konflik sudah agak lama, kemudian qadarullah si pemilik kendaraan itu dapat musibah. Karena kita yang walaupun beda suku tapi satu tetangga, satu bangsa, ya kita wajiblah untuk berbagi suka dukanya. Dan alhamdulillah setelah itu kita mulai saling bertegur sapa, mulai saling pengertian bagaimana kita parkir kendaraan. Juga kita misalkan ada pelanggan yang membeli, gimana parkirnya ketika di rumahnya beliau. Ya alhamdulillah sampai saat ini, setelah ini tidak ada konflik yang berarti. Ketika ada saudara atau kita anggap tetangga ini saudara lah ya bahasanya, saudara kita lewat ya kita sapa. Begitupun kita ngelewat rumahnya, ketika dia tidak melihat kita, ya kita jalannya pelan sambil melihat mereka. Siapa tahu mereka ngelihat kita, ya kita sapa seperti layaknya sudah teman dekat. Sudah berapa lama Bapak tinggal di daerah ini? Saya tinggal di sini untuk menetap permanennya mulai 2020 awal, persis setelah pandemi. Hanya saja karena istri saya orang sini, jadi setelah menikah masih bolak-balik Sidempuan, Jawa, Bali. Berarti untuk saya menetap permanen untuk kurang lebih sekitar 3 tahunan lah. Bagaimana perasaan Bapak tinggal di daerah ini selama ini, Pak? Perasaan saya suka dukanya banyak. Pertama kalau sukanya adalah kita bisa mengenal lebih jauh, punya pengalaman lebih banyak bagaimana suasana tinggal di tempat orang. Macam-macam yang dulu kita tidak ketahui, sekarang kita tahu bagaimana yang kita bisa bagi ke mereka, kita bagi. Kalau dukanya mungkin kita jauh dari orang tua. Yang kita takutkan dengan umur sekian kan, kalau kita aja umurnya sudah sekian, orang tua kita umurnya seperti apa. Nah ketika ada apa-apa dengan orang tua kan, jarak yang segitu jauhnya. Saya di Sidempuan, orang tua saya di Bali. Kalau ada apa-apa tidak bisa hari itu juga sampai, mungkin dukanya seperti itu. Baik Pak, terima kasih karena telah menjawab pertanyaan dari wawancara kami ini. Semoga Bapak dan keluarga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin. Itulah tadi video hasil wawancara kami. Terima kasih sudah berkenan untuk menonton, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.